Oke, baik. Sekali lagi selamat pagi untuk kita semua yang di Indonesia dan selamat sore untuk saudara-saudara kita yang di Amerika. Kita akan lanjutkan ya, kita punya pembahasan chapter 24, General Conference Bulletin, yang membahas tentang pekabaran malaikat ketiga. Dan mungkin ini pertemuan terakhir ya, ini sudah tinggal sedikit lagi kita akan selesai. Dan pelajaran dari A.T. Jones ini akan selesai juga. Dan kita akan mulai dengan pelajaran lain yang baru ya. Jadi chapter 24 ini kita tahu, ini kita review sedikit ya. Chapter 24 ini dimulai ya, di mana latar belakang yang terjadi di Amerika, di mana waktu itu Undang-Undang Hari Minggu sedikit lagi akan disahkan. Bahkan tahun 1893 ini mereka sudah benar-benar yakin itu akan lolos ya. Jadi pada waktu itu di chapter 24 ini atau malam ke-24 ini, mereka membahas hal-hal yang akan terjadi pada Undang-Undang Hari Minggu, apa yang akan terjadi. Dan ini sampai kepada di mana Tuhan akan datang pada kali yang kedua. Dan ini kenapa hal ini Undang-Undang Hari Minggu akan segera dilaksanakan? Kita tahu kan waktu itu ada World's Fair atau pameran dunia yang diadakan di Chicago untuk memperingati 400 tahun masuknya Christopher Columbus atau tibanya Christopher Columbus ke Amerika ya. Tibanya Christopher Columbus di Amerika dan yang terjadi tahun 1492. Dan itu waktu 1893 itu adalah 400 tahun sesudah itu ya. 400 tahun sesudah itu. Jadi ada pameran yang sangat besar atau pameran dunia yang diadakan. Dan waktu itu mereka bikin petisi karena pameran itu bukan setiap minggu, dan mereka karena menganggap bahwa dengan dibukanya pameran itu pada hari Minggu akan mengurangi atau ini kesucian hari Minggu ya kan. Jadi mereka membuat petisi sehingga Senat atau Kongres memutuskan untuk menutup pameran pada hari Minggu. Nah, kejadian kedua yaitu akan adanya pelantikan presiden ya. Jadi kita tahu presiden di Amerika 4 tahun. Jadi dari tahun 1888 sampai 1892 ada Presiden Benjamin Harrison. Dan kita tahu waktu dengar-dengar atau kita baca ini waktu dia menjadi pemimpin banyak sekali kecurangan yang terjadi katanya. Nah, setelah 4 tahun Benjamin Harrison ini memerintah dan akan digantikan oleh Presiden Grover Cleveland waktu itu. Dan pelantikan mereka tepatnya akan terjadi waktu tanggal 5 Maret tahun 1893. Dan itu pelantikannya tepat pada hari Minggu. Dan biasanya kalau pada acara pelantikan ada pesta-pesta atau ada perayaan ya. Dan rencananya waktu itu akan diadakan 3 konser oleh band Mary Band waktu itu. Mungkin kalau tidak salah itu band yang terkenal di zamannya ya waktu itu. Dan mereka akan mengadakan konser. Dan kembali lagi karena konser mereka adalah bersifat sekuler atau bersifat duniawi, makanya dibuat petisi lagi supaya jangan ada konser waktu itu. Dan Kongres kembali menyetujui untuk tidak akan ada acara atau konser pada hari Minggu. Dan itu disetujui dan itu juga disetujui oleh Presiden Grover Cleveland sendiri ya. Jadi mereka bikin pesta dari hari Sabtu malam atau malam Minggu, dan tepat jam 12 malam karena mereka kan perhitungan harinya dimulai jam 12 malam, kalau kita kan dari jam 6, tapi mereka dari jam 12 malam. Jadi tepatnya jam 12 malam mereka berhenti dari segala acara konser, orang-orang yang berdansa katanya di dance floor berhenti, dan dan mereka menyucikan hari Minggu ya. Dan ini peristiwa-peristiwa yang menandakan bahwa
ini kan ketika mereka membatalkan ini harus ada bikin suatu undang-undang ya, undang-undang atau ada keputusan yang dibuat. Dan ini menandakan bahwa undang-undang hari Minggu waktu itu sudah akan dipes ya, akan disahkan waktu itu. Dan karena kejadian waktu itu akan terjadi demikian, makanya mereka mempelajari hal-hal atau persiapan yang persiapan apa yang akan terjadi ketika Sanelo tiba, di mana waktu itu mereka mengatakan bahwa itu sudah tiba ya. Jadi setelah itu apa yang terjadi? Di chapter 23 kita sudah bahas bahwa akan ada apa? Miracle, akan ada mujizat-mujizat, akan ada api turun dari langit, ada orang-orang mati yang orang-orang yang sudah mati dan setan akan menyerupai mereka yang bangkit dan untuk apa? Memberikan pekabaran yang palsu. Itulah yang akan terjadi. Dan di sini di chapter 24 yang kita sudah bahas beberapa waktu lalu bahwa ya akan terjadi setelah Sanelo ini akan ada konflik ya, akan ada kekacauan juga, dan akan ada kekacauan itu kayak seperti mengendur dan membesar lagi ya, mengendur membesar atau kayak mengecil, kayak seperti hati orang kafir katanya kayak dilembutkan, tapi kemudian mengeras lagi karena ada pekabaran. Jadi seperti tampaknya sudah mau habis itu pergolakan, tetapi itu bukan akhir. Setelah itu akan ada pergolakan yang besar ya, yang akan terjadi. Dan hal-hal di sini juga bilang bahwa nanti, dan bukan nanti, ada pemimpin-pemimpin yang akan bilang, oh belum waktunya ya. Waduh, dan ini mungkin akan terjadi juga di zaman kita. Pemimpin-pemimpin yang walaupun katanya mereka nggak bilang peace and safety, tetapi dengan berkata bahwa belum waktunya, jangan terlalu terburu-buru, itu mengatakan sebenarnya peace and safety atau aman dan damai. Itu katanya watchman yang gagal untuk ketika watchman membunyikan trompet bahwa akan ada peperangan, pemimpin bilang, jangan, itu alarm palsu, jangan jangan terlalu memperhatikan itu ya. Jadi itu sama seperti perkataan peace and safety. Itulah yang coba dikatakan di situ. Nah, dan kita sudah sampai di mana poin berikut yang akan dibahas di chapter 24 ini adalah tentang ini ya, yang terakhir kita baca tentang orang mati dalam Tuhan. Jadi kita akan baca sedikit apa yang terakhir kita baca dan kita akan lanjutkan. Nah, ini dia bilang di sini ya. Jadi ini intinya malam ke-24 ini semuanya sudah dibahas ya, semuanya sudah dibahas. Dan chapter 23 kita juga membahas tentang kecurahan Roh Kudus ya, di mana Tuhan akan mengutus, di mana seperti Tuhan mengutus murid-murid di zaman rasul-rasul, dia yang mempersiapkan orang untuk menobatkan mereka. Di zaman kita juga seperti itu. Dan ini ya, dia punya pesan-pesan juga, dia bilang begini. Kemudian saat kita berpisah, pergi untuk membawa pekabaran yang telah Tuhan berikan kepada kita dalam kekuatan yang telah diberikan bersamanya. Jadi kita tahu ya, dalam firman Tuhan ada kekuatan bersama firman Tuhan itu, untuk membawa Injil yang kekal ke setiap bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan jangan lupa ini ya, ini pekabaran malaikat 1, 2, dan 3. Mengatakan dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saatnya penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, dan laut dan semua mata air. Dengan malaikat lain mengikutinya berkata, sudah rubuh Babel, kota besar yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Terus dia bilang, apakah dia sudah memiliki semua negara sekarang? Atau sudah mencabulkan semua bangsa? Dia bilang, ya, karena waktu itu undang-undang hari Minggu semua dipes, jadi kelihatannya sudah semua sudah digenapi ya, semua sudah mabuk. Kemudian biarkan suara nyaring lebih dikumandangkan.
Jika ada orang yang menyembah binatang itu dan patungnya dan menerima tanda di dahi atau di tangannya, orang yang sama akan meminum anggur murka Allah yang dicurahkan tanpa campuran ke dalam cawan murkanya. Inilah kesabaran atau ketekunan orang-orang kudus. Inilah mereka yang menaati perintah-perintah Allah dan iman kepada Yesus. Berbahagialah orang mati yang mati dalam Tuhan mulai sekarang. Jadi ini Ate Jones bilang ya, ketika akan berpisah dari ini, berpisah dari tempat itu, mereka harus mengabarkan ini. Kalau yang kita baca ini pekabaran malaikat 1 dan 2 dan 3 ya, yang kita baca yang ada di Wahyu 14 dan Wahyu 18. Ini tentang 1, 2, 3. Dan terakhir dia bilang, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan mulai sekarang. Jadi selain mengabarkan tentang pekabaran 1, 2, dan 3, ini juga memberikan pekabaran pengharapan bahwa orang-orang yang mati yang tidak tetap tinggal hidup, ada apa? Pengharapan ya. Terus dia bilang di sini ya, ini yang kita akan bahas hari ini. Dia bilang, "Nah, lalu ketika salah satu teman Anda meninggal, mengapa Anda bersedih atau berduka? Tuhan telah menjadikan berkat pada dirinya. Jangan merampok berkat Anda sendiri oleh ketidakpercayaan. Berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang." Dan kemudian ditegaskan, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu. Ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai. Sebab tuaian di bumi sudah masak, dan ia duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Jadi ini peristiwa-peristiwa ya, yang sesudah chapter 23 ada penipuan, akan ada mujizat-mujizat, akan ada konflik-konflik atau kekacauan di mana-mana yang akan mengendur dan membesar. Dan ini yang terakhir ini adalah di mana Tuhan akan datang pada kali yang kedua. Dan sebelum dia datang pada kali kedua, ada suatu pengharapan bagi orang-orang yang sudah mati dahulu dalam Tuhan ya. Makanya dia bilang di sini bahwa jangan katanya kita berduka seperti orang-orang yang kurang percaya ya. Kenapa mau berduka? Karena sebentar lagi mau bangkit ya. Itu dia punya pengharapan di sini. Mereka kayak istirahatnya sebentar. Jadi misalnya di akhir zaman ketika ada yang meninggal, istirahat mereka tidak terlalu panjang. Sebentar lagi ketika Tuhan akan datang, mereka juga akan dibangkitkan kan, dan kita akan bertemu dan akan ada sukacita di sana. Jadi tidak ada tidak perlu adanya adanya kesedihan atau mourning atau ada berduka kalau ada yang meninggal ya. Kebetulan sebentar malam juga kita akan ada teman yang meninggal, mereka minta kasih renungan. Jadi pas hari ini juga kita membahas tentang orang yang mati dalam Tuhan. Ini adalah suatu berkat pengharapan bagi mereka ya. Mungkin sampai di sini ada yang mau kasih tambahan soal ini dari apa yang Tuhan janjikan, orang-orang yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan ya. Orang yang mati dalam Tuhan. Ini pengharapan ya, mungkin ada saudara-saudara kita, keluarga kita yang paling kita kasihi, ini pengharapan kita. Kita akan bertemu dengan mereka. Dan ketika ini Sanelo tiba, sebenarnya akan menjadi kesukaan bagi kita, kalau kita sudah bersiap, karena sebentar lagi kita akan bertemu dengan orang yang kita kasih yang sudah lebih dahulu mati, sudah lebih dahulu, kalau di bahasa Alkitab bilang tidur ya, sudah lebih dahulu ditidurkan, karena kita akan bertemu lagi dengan mereka. Itu suatu pengharapan besar bagi kita ya. Ya, Selamat halo. pagi. Oh ya, silakan Del. Ya. Mau bertanya, Kak. Iya, iya.
terkait orang Mati, ya. yang mati dalam kebenaran. Iya. Jadi kalau seumpamanya Sandelo, maksudnya waktu itu akan tiba, kalau orang benar, orang akan ketemu. Tapi kalau orang tidak benar, ya bisa dibilang begitu, orang belum dibenarkan atau tidak dibenarkan, Iya. atau tergolong orang berdosa, otomatis memang sudah akan ketemu, Kang. Iya, betul. Betul. Terima kasih. Iya. Jadi motivasi. Iya, betul. Jadi Thank you. makanya ini dia punya harapan dalam Tuhan kan. Makanya kalau misalnya tidak dalam Tuhan, otomatis kita nggak akan ketemu dengan mereka ya. Karena ketemu mereka bukan, jadi ketemu dengan mereka kan akan dibangkitkan dalam kebangkitan pertama kan. Dan akan bertemu bersama-sama. Nanti kita akan lihat ya, waktu Tuhan datang, kita akan lihat. Tapi yang pertama kali yang kita akan cari, bukan saudara-saudara kita akan cari Tuhan Yesus dulu. Teman kita yang paling setia. Dan setelah itu kita akan bertemu dengan teman-teman, saudara-saudara kita, anak kita yang kita kasihi, kita akan bertemu di sana. Dan itu sukacita yang besar yang akan terjadi di sana ya. Banyak sukacita dan salah satu itu yang paling menggetarkan hati itu ya, di mana kita akan bertemu dengan orang-orang yang kita cintai. Makanya itulah ya, makanya ini pekabaran dari chapter 1 sampai ini, bagaimana mempersiapkan hati kita, bagaimana kita harus ada Kristus di dalam diri kita agar kita bisa menerima righteousness-nya Kristus sehingga kita bisa layak ya untuk. Iya, Kak, ini lagi pertanyaan, Kak. Iya. Kan memang di ujung zaman setan bekerja keras toh. Iya, betul. Sampai kan dibilang sampai orang mati akan bangkit. Iya. Dan Bukan, akan bicara yang akan seakan-akan ya. Maksudnya kasih apa namanya? Bicara yang pokoknya yang tidak sesuai dengan yang apa namanya? Bertentangan dengan apa namanya? Bertentangan dengan kehendak Tuhan dan gitu. Bagaimana supaya memang betul-betul orang yakin supaya tidak terkecoh dengan kondisi itu, Kak? Karena kan orang memang di sini mesti persiapkan itu, toh, Kak. Jangan nanti di kondisi itu orang karena terbawa emosi, perasaan, toh somong mentah-mentah orang percaya dan gitu. Iya. Kasih. Iya, terima kasih, Jal. Jadi kembali patokannya yang firman Tuhan dan roh nubuat ya. Makanya dibilang bahwa akhir zaman orang-orang yang sudah mati akan dibangkitkan. Ya, dia punya kata dibangkitkan, tapi maksudnya setan menyerupai orang-orang itu. Dan kita tahu kalau misalnya nanti ya, misalnya Will tiba-tiba ada bangkit, apakah Angel akan percaya itu Will? Karena dibilang tipuan akhir zaman itu orang-orang yang kita kasih akan menyerupai kayak bangkit lagi. Kayak akan ada mujizat yang akan kayaknya dia bangkit lagi. Tetapi itu bukan Will, itu setan. Dan mungkin dia akan bilang di surga itu orang-orang pelihara hari Minggu loh, bukan hari Sabat. Dan kita akan percaya dengan itu. Memang dia punya tujuan adalah bujukan tentang penyembahan hari Sabat dan hari Minggu. Dan kita harus tahu ya, apapun itu nanti sebelum kedatangan Tuhan tidak akan ada yang bangkit ya. Walaupun siapapun itu bukan berasal dari Tuhan. Kita akan tahu bahwa mereka akan bangkit pada kebangkitan pertama ya. Bukan nanti sebelum Tuhan datang dan mereka sudah bangkit, kita harus tahu itu bukan berasal dari Tuhan ya, itu berasal dari setan. Karena itu tipuan akhir zaman. Jadi jangan apapun itu ya. Prinsip kan, Kak, bukan perasaan. Iya, bagaimana? Jadi memang di sini memang mesti prinsip bukan perasaan. Iya, memang ini kan sudah jelas firman Tuhan bilang akan ada yang menyerupai orang mati yang bangkit kan. Makanya sudah jelas ini. Sudah jelas, jadi siapapun itu yang bangkit, kita tidak boleh percaya ya. Karena itu akan nanti ada tipuan di situ.
Jadi kita harus lebih percaya firman Tuhan ya dari perasaan kita. Memang perasaan itu kuat ya, tetapi bukan berarti gimana ya. eh, Itulah ya, perasaan memang emosi waktu itu akan berbeda ya. Makanya ini penting dikasih tahu sekarang ini, karena hal itu kemungkinan besar akan terjadi pada diri kita masing-masing. Kemungkinan besar. Mungkin tidak semua dari keluarga kita akan bangkit, tetapi ada orang-orang tertentu yang berpengaruh juga yang sudah mati akan dibangkitkan ya. Mungkin seperti itu. Halo Lali. Ya, Anti Arli. Berarti setan itu tahu ya, kalau kita misalnya saya rindu sama mama saya gitu ya, Ya. nanti dia tahu, berarti dia bangkitkan, dia seperti seolah-olah mama saya gitu ya. Tapi dia tahu juga kalau kita nggak ada yang kita rinduin, nggak akan dibikin gitu. Iya. Kecuali dia tahu siapa yang akan, dan kita sudah dikasih tahu lagi. Sekarang ini kita udah dikasih tahu firman Tuhan. Jadi jangan sampai kita tertipu gitu kan. Betul. Karena kita sudah tahu penipuannya itu. Thank you. Iya, betul sekali Anterli. Tapi pastinya ya orang-orang yang kita cintai, kita akan rindukan. Nggak mungkin kalau kita nggak cinta terus kita nggak rindukan ya, nggak mungkin. Pasti kita rindukan. Tetapi yang menjadi catatan juga, ini kayaknya yang dia akan menyerupai juga adalah pemimpin agama besar ya. Mungkin Muhammad juga dia akan bangkitkan dan dia akan mempengaruhi banyak jutaan orang-orang Muslim yang yang percaya kepadanya, dan kita kan bisa lihat bahwa kayaknya nggak mungkin kalau orang-orang Muslim dia mau menyembah hari Minggu, nggak mungkin. Tapi kalau misalnya Muhammad menyerupai Muhammad, setan menyerupai Muhammad, kata-katanya sama, dia punya perawakannya sama, dan mengatakan harus sembah hari Minggu, apakah itu nggak akan mungkin? Semuanya akan mungkin ya. Makanya inilah tipuan akhir zaman, dan bilang apa? Banyak bangsa akan tertipu dengan hal itu. Makanya kalau kita yang sudah mengetahui, jangan sampai tertipu ya. Tidak ada yang bangkit sebelum kedatangan Tuhan. Itu yang akan perlu kita tahu ya. Oke, mungkin ada tambahan lain sebelum kita lanjut. Baik, Halo, Li. tambahan. Oh ya, silakan. Oh, Joy dulu. Joy ya, aja. cuman mau klarifikasi aja yang tadi, yang itu. Maksudnya yang orang belajar itu adalah setan itu nggak bisa berkuasa untuk membangkitkan, hanya Tuhan Yesus. Jadi kalau kita lihat ada saudara-saudara kita, teman-teman kita yang seakan-akan sepertinya udah mati terus sekarang udah bangkit, itu bukan dibangkitkan, itu roh-roh setan itu yang menyerupai mereka gitu. Jadi tipuannya itu. Jadi itu hanya mau klarifikasi aja bahwa setan nggak diizinkan untuk membangkitkan mereka. Oke, thank you. Oke, Ebing, cuman itu. Go ahead. Baik, terima kasih untuk kesempatan. Jadi ini menanggapi mengenai kebangkitan. Berbahagialah orang yang mati dalam kebenaran. Ya. Yang pertama mungkin mengenai anak-anak ya tadi yang sudah sempat disinggung. Anak-anak itu ada orang yang mati gitu. Karena beberapa faktor gitu. Dan anak-anak itu kalau nggak salah dia sangat bergantung dari nanti kehidupan orang tuanya gitu. Betul. Jadi orang tua yang kehilangan anaknya itu bagaimana nanti ya anak-anaknya apakah akan bertemu mereka atau enggak, itu sangat bergantung dengan bagaimana iman orang tuanya gitu pada akhirnya. Baru yang kedua ada juga anak-anak yang tidak dipengaruhi oleh iman orang tuanya, yaitu anak-anak yang mengalami pembantaian sadis ya. Seperti di zaman Musa, zaman Yesus itu ada anak-anak yang dibantai dengan sadis tanpa belas kasihan, tanpa ada kesempatan di mana orang tua mereka harus mendidik mereka gitu. Atau bagaimana orang tua harus mempertanggungjawabkan imannya. Jadi anak-anak itu pasti bangkit yang seperti itu untuk mengalami kemuliaan. Tapi ada anak-anak yang meninggal mungkin karena sakit atau apa gitu. Ya iman orang tua akan sangat mempengaruhi. Nah sekarang untuk orang dewasa, ya untuk orang dewasa kita sering dapati begini. Kalau orang Advent yang setua,
Mereka selalu berharap, oke, orang ini pasti akan ditidurkan oleh Tuhan. Karena orang rasanya tidak mampu. Nah, Betul. saudara-saudara, kita mau kasih tanggapan. Ini pasti mereka tidak akan bangkit dalam kebenaran. Kenapa? Karena pengharapan Advent mereka udah hilang. Kematian itu tidak mengubah tabiat. Itu yang kita pelajari ya dalam Roh Nubuat. Kematian itu nggak mengubah tabiat. Pengharapan kita terhadap kedatangan Yesus itu bagian dari tabiat kita. Jadi sekalipun kita udah tua, ya, yang namanya orang Advent itu harus percaya bahwa mereka akan melihat Tuhan itu hidup-hidup. Amin. Dasarnya apa? Dasarnya apa? Ya, itu adalah Musa. Musa itu adalah contoh orang yang mati dalam kebenaran, yang ditidurkan, yang tidak sampai pada tanah perjanjian, yang kemudian dibangkitkan oleh Tuhan. Tetapi Musa, saudara-saudara, kalau kita pelajari, Musa bukan tidak mengharapkan masuk tanah Kanaan, tanah perjanjian. Musa sangat berharap. Cuma di dalam hikmat Tuhan, ya dalam kemakuasaan Tuhan, Tuhan bilang, Musa, ngana belum pantas gitu. Tuhan tidurkan pada dia, tapi Tuhan bangkitkan. Nah, ini adalah dasarnya. Nah, orang-orang Advent pun harus sama seperti Musa. Yang sudah tua-tua ini ya ceritanya. Mereka harus berharap bahwa mereka akan bertemu dengan Tuhan hidup-hidup. Nah, kalau di dalam hikmat Tuhan pada akhirnya mereka ditidurkan, ya Tuhan akan mereka akan bangkit dalam iman mereka gitu. Pengharapan bahwa mereka akan bertemu. Ya, jika mereka hidup dalam kebenaran, ya akan dibangkitkan dan bertemu dengan Tuhan. Tetapi kalau mereka di waktu hidup sudah berpikir nggak punya pengharapan Advent ya, berpikir oh mereka akan mati ditidurkan oleh Tuhan. Mereka juga akan bangkit begitu, saudara-saudara. Tidak akan berharap untuk bertemu dengan Tuhan. Jadi sekali lagi kematian itu tidak mengubah tabiat dan pengharapan untuk bertemu dengan Tuhan itu adalah bagian dari tabiat yang harus dipertahankan setua apapun orang itu dan selemah apapun keadaannya. Nanti Tuhanlah yang melihat apakah dia pantas untuk ditidurkan. Tuhan yang akan vonis, bukan dirinya. Atau Tuhan akan memberi kekuatan terus, memberi hikmat yang luar biasa dan akhirnya dia bertahan melewati masa kesukaran. Jadi yang menentukan apakah mau lewat atau mau ditidurkan adalah Tuhan. Pengharapan setiap orang Advent haruslah mereka harus percaya bahwa mereka akan bertemu dengan Tuhan secara hidup-hidup. Dan itulah pengharapan Advent, salah satu tabiat yang harus dipertahankan oleh orang Advent. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Betul sekali ya. Jadi semua ya kita harus jangan pernah berpikir wah aduh lebih bagus juga kita ditidurkan karena kita nggak mampu ya. Karena kita harus berpikir bahwa apa? Tuhan akan mampukan. Biarlah Tuhan yang apa? Memutuskan apakah kita layak atau tidak ya untuk hidup-hidup atau harus mengalami kematian ketika akan bertemu dengan Dia ya. Itulah pengharapan kita ya semuanya. Sedangkan di zaman dahulu nabi-nabi atau ya mereka ingin melihat Tuhan tanpa merasakan kematian dan itu tapi kesempatan itu mereka tidak miliki dan kesempatan itu kita miliki sekarang ya, kita bisa melihat Tuhan tanpa mengalami kematian sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Yang penting kita apa di sini ya memiliki kebenaran Kristus lah yang harus kita miliki. Apakah kita akan mati atau tidak akan mati itu tergantung kehendak Tuhan ya. Oke, kita akan baca dia punya selanjutnya ya. Dia bilang, dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya, dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Tuhan, kesanalah kita akan pergi. Ini adalah perjalanan ke depan saat ini. Disitulah tempatnya. Jadi ini peristiwa-peristiwa yang akan terjadi ya. Setelah itu mereka akan bertemu dengan Tuhan ya. Mereka akan bertemu dengan Tuhan. Dan inilah ya, dia bilang, it is a straight journey right through. Jadi inilah ya akan, setelah ini, dia punya urutan inilah ya, dia akan, ini
A.T. Jones memberikan pengharapan atau setelah kita melewati Sanelo ini di masa-masa sulit, inilah yang akan terjadi kepada kita ya. Jadi walaupun ada di depan mereka ya, kan akan hadapi Sanelo, akan ada masa kesukaan, tetapi ada pengharapan, ada kebahagiaan setelah itu. Makanya ini kayak kasih spirit ya, kasih semangat bagi mereka waktu itu. Terus kita lihat ya. Di sini dibilang, nah, maka tidakkah Anda melihat bahwa semua yang kita lakukan, setiap topik yang kita ambil, setiap firman yang kita sampaikan adalah dalam gambaran tentang kedatangan Tuhan. Tuhan datang, Tuhan datang. Apakah engkau tidak senang dengan itu? Ya, Tuhan sendiri akan datang. Dan kita akan melihat Dia sebagaimana Dia adanya. Bukan seperti dahulu, tetapi seperti Dia saat ini. Wajahnya bersinar seperti matahari, pakaiannya putih seperti cahaya, suaranya seperti suara orang banyak. Berbicara tentang damai sejahtera dan sukacita abadi kepada mereka yang menantikannya. Ya saudara-saudara, Dia akan datang, semuanya dengan kemuliaan. Dia datang, kita akan melihat Dia. Kita akan melihat Dia. Ya, seperti nyanyian berkat yang mengatakan. Jadi ini Blessed Hymn atau nyanyian berkat, ini suatu nyanyian yang A.T. Jones kasih. Ini dia punya lirik, dia bilang begini ya. Dia datang bukan seorang bayi lahir di Bethlehem. Dia datang bukan untuk berbaring di palungan. Dia datang tidak lagi untuk dicemooh. Dia datang bukan orang yang tidak akan ada tempat berteduh. Dia datang bukan ke Getsemani, menangis dan berkeringat darah di taman. Dia datang bukan untuk mati di kayu salib, untuk menebus pengampunan bagi pemberontak. Oh tidak, kemuliaan cerah atau gemilang melingkupi segalanya. Jadi ini hal-hal, Tuhan akan datang ini bukan seperti kedatangan yang pertama ya. Ini kedatangan yang kedua sebagai seorang raja. Dia tidak akan datang lagi lahir di kandang binatang. Dia tidak akan datang lagi untuk mati, untuk menderita ya. Ini. Tetapi Dia datang dengan kemuliaan dan akan menyelamatkan kita ya, umat-umat Tuhan. Nah, terus dibilang begini, persis diselubungi dalam kobaran kemuliaan yang tak terbatas. Dibilang, berapa banyak malaikat yang suci yang bersamanya? Dibilang, semuanya. Semuanya, dia bilang begitu. Jemaat, semua malaikat. Tetapi akankah kita mengenalnya saat itu di antara gerombolan besar mereka yang seperti itu, yang masing-masing bersinar lebih terang dari matahari? Ah, saudara-saudara, Dia yang telah pergi bersama kita sepanjang jalan, Dia yang telah bersama kita dalam penderitaan, Dia yang telah bersama kita dalam kesedihan, Dia yang telah membebaskan kita dari masalah, Dia yang telah berjalan bersama kita di sepanjang jalan, Dia yang telah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Dia yang telah membuat kita mengenalnya. Dapatkah sesuatu mengaburkan Dia pada hari itu dan menyembunyikan Dia dari kita? Jemaat, tidak. Tidak. Kehadiran yang berbahagia yang telah mengikat kita kepadanya ketika Dia begitu jauh, dapatkah sesuatu menahan kita darinya ketika Dia datang begitu dekat? Waduh, tidak. Dan 10.000 kali 10.000 dan ribuan malaikat tidak ada di sana untuk menahan kita darinya. Mereka tidak ada di sana untuk mengelilinginya seperti pasukan pengawal untuk menjauhkan orang. Oh tidak, mereka datang untuk membawa kita kepadanya. Itulah satu-satunya tujuan mereka di sana, untuk membawa kita kepadanya. Dan Dia akan membawa kita kepada dirinya sendiri karena Dia berkata demikian. Dia berkata demikian. Dan kita akan melihat Dia sendiri dan mata kita akan melihat Dia dan bukan orang asing. Tidak, bukan orang asing. Kata-kata terakhir dari Paulus adalah, ya Tuhan, kapankah aku akan memelukmu dan kapankah aku akan melihatmu sendiri tanpa selubung yang meredup? Tidakkah, bisakah kita semua mengatakan juga? Jemaat bilang amin. Aduh, ini saudara-saudara, ketika Tuhan datang yang kali kedua, kita akan lihat ya, Dia akan disertai oleh berlaksa-laksa malaikat, ribuan di sini dibilang ya, rombongan besar itu
ribuan berkali ribuan ya. Jadi banyak sekali itu malaikat yang akan menyertai Tuhan Yesus. Dan semua mereka itu, mereka punya cahaya itu lebih terang dari matahari. Aduh, coba kalau kita lihat matahari jam segini saja, ketika kita lihat matahari, silaunya bukan main ya, saudara-saudara. Dan ketika Tuhan datang ke kali yang kedua, rombongan malaikat itu lebih terang dari matahari. Terus dibilang di sini, apakah ketika dia datang pada kali kedua, kita bisa lihat mana itu Tuhan Yesus? Karena mereka semua terang kan? Mana ini Tuhan Yesus ini dari ribuan, aduh kalau ngulang ribuan berkali ribuan, enggak tahu ya banyaknya seperti apa. Kalau dulu, kalau misalnya waktu zaman masih naik-naik kapal laut, ketika kita mau menjemput seseorang atau keluarga kita, terus mereka turun dari kapal, banyak orang sekali kan, mana ini yang mau dijemput? Kan dulu HP belum ada kan, jadi harus lihat baik-baik mana itu orangnya. Oh, itu dia di sana. Dan susah, butuh beberapa waktu untuk bisa melihat mana saudara kita dari bukan ribu ya, ya bisa ratusan orang yang turun dari kapal waktu itu. Tetapi ini bukan cuma ratusan, ribuan kali ribuan malaikat, dan mereka ini terangnya lebih terang dari matahari. Aduh, mau lihat bagaimana, mana tuh Tuhan Yesus yang kita mau suka lihat. Nggak kelihatan ya. Tetapi dia bilang ini ya, dia bilang begini, aduh ini suatu pengharapan. Dia bilang mana mungkin ya, dia yang ketika kita berada di masa-masa sulit, di time of trouble, siapa yang bersama dengan kita sehingga kita bisa melewati hal itu? Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita. Ketika kita dalam penderitaan, kita ditinggalkan segala sesuatu, siapa yang menghiburkan kita? Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan kita. Ketika kita ada masalah, siapa yang menghiburkan kita? Mengeluarkan kita dari masalah? Tuhan Yesus. Sepanjang jalan kita dengan Tuhan Yesus. Sekarang ketika itu, apakah kita tidak akan mengenal dia? Aduh, itu yang Ate Jones bilang ya. Kita akan kenal dia, saudara-saudara. Walaupun di antara beribu-ribu malaikat, dengan terang yang sama, yang sangat menyilaukan mata ya kalau kita lihat. Tapi kita tahu kita nggak akan silau ya. Halo Lali. Ya. Kan dikasih tahu, oke, kita tahu bagaimana yang karakter kita lah yang tidak yang kita bawa kan, sedangkan yang diubahkan itu adalah tubuh kita kan, tubuh jasmani yang fana ini ya. Nah, jadi waktu Yesus tinggal sama orang-orang Yahudi, kan mereka lahir sebagai manusia, of course dia juga tingginya, perawakannya sama-sama seperti orang Yahudi kan. Betul. Jadi sedangkan dia waktu dia naik ke surga, berarti dia juga langsung diubahkan ya. Jadi dia diubahkan tubuhnya yang fana menjadi seperti yang sedia kala, karena yang kita tahu bahwa tubuhnya Yesus itu perawakannya itu lebih tinggi dari Adam kan, lebih tinggi dari malaikat. Habis Yesus malaikat baru Adam kan, sedikit gitu ya. Nah, jadi waktu dia datang, apakah nggak tahu ya, apakah saya punya keterangan ini benar gitu. Ini pertanyaan. Dan jadi waktu dia turun bersama malaikat, berarti dia punya perawakan itu sudah sempurna kan, sudah seperti sedia kala. Berarti dia itu lebih tinggi ya dari malaikat ya. Maksudnya untuk membedakannya, tapi karena sinar juga kita bisa lihat ini. Bukan dari posturnya ya, kita bisa yang kita ini ya, yang bisa apanya? Menurut kita itu enggak seperti yang menurut posturnya karena dia lebih besar atau lebih ini dari malaikat. Kita tahu ya memang Adam dan Hawa diciptakan menurut gambar Tuhan kan, gambar Allah. Jadi kemungkinan sama besar. Tetapi ketika Tuhan Yesus lahir di dunia ini, kita rasa seperti itulah yang ketika dia naik di surga, dia punya perawakan sama, bahkan dia punya lubang di tangan masih ada kan. Tapi untuk dia lebih tinggi dari itu, kita belum pernah baca ya keterangannya akan seperti apa. Tapi yang pasti walaupun kita akan mengenal dia ya, walaupun dia sama tinggi dengan malaikat atau dia punya terang sama misalnya, tetapi kita akan tetap mengenal dia ya. Karena kita sudah hari-hari dengan dia.
Makanya Karakter, kita kenal dari karakter. udah bagaimana bro? Kita kenal dari karakternya. Iya. Jadi mungkin ya. Jadi ini baru penglihatan ya bro. Biasa kan karakter kalau kita lihat kalau misalnya kita sudah bicara atau apa dia punya kelakuan seperti apa. Tapi ini dari penglihatan ya. Ini seperti misalnya ada anak kembar yang identik ya, yang sama persis. Dan orang-orang yang nggak biasa lihat, misalnya jarang-jarang ketemu, akan susah membedakan ini siapa. Ini Sinta kah atau ini Santi misalnya ya, namanya Santi atau Sinta. Ini Santi atau Sinta ya? Aduh, salah-salah terus saya ini. Saya panggil Sinta Santi, padahal itu salah ya dia bilang. Tapi kalau kita misalnya setiap hari tinggal sama-sama dengan Sinta dan Santi, lihat dari belakang pun kita tahu itu Sinta. Lihat dari belakang pun kita tahu itu Santi, karena setiap hari kita dengan dia. Sekarang kalau kita tiap hari dengan Tuhan Yesus, dalam setiap masalah kita, setiap pergumulan kita, senang dan susah, apakah kita nggak akan tahu itu Yesus? Itu Yesus. Walaupun dari ribuan malaikat kita akan kenal dia. Itu yang menjadi kita punya pengharapan semua ya. Dan ini dia bilang kita akan lihat dia dan akan kenal dia. Ya, silakan. Ya. Memang kalau nggak salah ingat ya, di Kemenangan Akhir itu ada bilang di saat-saat terakhir pertemuan antara Adam dan Yesus. Nah, postur mereka hampir sama. Oh, iya. Mungkin bisa dibaca lagi ya, kalau nggak salah ingat. Tapi poin yang di sini yang Jones mau tekankan ada dari kemuliaan itu, dari kemuliaan malaikat dan Yesus, bagaimana kita bisa bedakan ya? Bagaimana kita bisa mengenal? Cut. Halo? Putus ya. Ini Yesus, ini malaikat. Alaman. Halo, kedengaran? Putus. Ya, silakan, Bro. Sekarang. Halo? Jadi bagaimana kita bisa membedakan ya kemuliaan dari Yesus dan para malaikat? Nah, A.T. Jones menjelaskan bahwa pengalaman kita bersama, berjalan bersama Yesus, itulah yang nanti akan membuat kita mengenal Dia di dalam kemuliaan. Jadi pengalaman hari-hari inilah yang paling menentukan apakah kita akan dibawa untuk mengenal Dia atau pada akhirnya kita akan berkata kepada gunung ya dan gua timpalah ya karena kita tidak tahan melihat kemuliaannya. Jadi orang-orang yang tidak menjadikan Yesus sebagai juru selamat setiap hari itu pasti akan bicara begitu kepada goa-goa dan bukit-bukit batu. Karena mereka tidak tahan melihat. Tetapi orang-orang yang menjadikan Yesus juru selamatnya tiap hari, berjalan bersama-sama dengan dia setiap hari, itu mampu bukan cuma mampu melihat kemuliaannya ya, mereka pun mampu membedakan antara kemuliaan malaikat dan kemuliaan Yesus itu sendiri. Betul. Jadi pengalaman inilah yang paling menentukan. Baik, mungkin itu dulu. Terima kasih. Ya, terima kasih, Brother. Betul sekali ya. Ini pengalaman sehari-hari kita. Sama seperti Henok berjalan setiap hari dengan Tuhan ya. Bagaimana mungkin dia tidak mengenal Kristus ya. Ini makanya kalau orang-orang yang tidak bersama-sama dengan Kristus setiap hari, dia tidak akan mengenal Tuhan ya. Dengan kata lain, semua orang yang diselamatkan akan kenal itu Tuhan Yesus dari bisa membedakan Yesus dan malaikat-malaikat. Karena pastinya mereka tiap hari berjalan dengan Tuhan. Nggak mungkin ada yang nggak kenal ya, nggak mungkin. Kalau nggak kenal berarti dia nggak bersama dengan Tuhan Yesus. Dia yang seperti Ebing katakan tadi ya, nggak sanggup melihat kemuliaan Tuhan dan bilang kepada apa? Batu-batu apa? Timpalah kami. Itu yang akan terjadi ya. Wow. Ya, silakan. Boleh tambahan? Oh ya, silakan. Pertanyaan lah. Oh ya. Ya, kita mungkin mengenal Yesus. Bagaimana ya di Matius 7 ayat 1 sampai 23 Tuhan yang katakan aku tidak mengenal kamu. Oh.
kita kenal tapi Tuhan tidak kenal ya. Jadi kalau dia Matius 7 itu ibarat kita, Tuhan kita kenal ngana, tapi Tuhan bilang tidak, aku tidak mengenal kamu. Tapi ini sebenarnya di Matius 7 adalah sebenarnya ini menurut kita ya, mungkin ada yang bisa kasih tambahan. Sebenarnya sebelum kedatangan Tuhan ya. Mungkin ada orang sudah mengaku mereka mengenal Tuhan, tetapi sebenarnya tidak ya. Dengan mereka, dan kita tahu itu mereka yang melakukan setiap perbuatan baik sesuai dengan mereka lah yang berbuat, bukan Tuhan lah yang berbuat. Dan makanya Tuhan bilang, aku tidak mengenal kamu. Dan sebenarnya mereka juga tidak mengenal Tuhan sebenarnya. Kalau mereka mengenal Tuhan, pasti Tuhan kenal dengan dia. Karena mereka berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Pastinya ketika Tuhan bilang tidak mengenal, mereka juga sebenarnya tidak mengenal Kristus ya. Sebenarnya. Itu hanyalah pengakuan di Matius 7 ayat 21 sampai 22 ya. Mungkin ada yang mau kasih tambahan lain dari pertanyaan Onang juga. Yang seolah-olah, bukan seolah ya, Tuhan tidak mengenal, tapi mereka kenal ya. Baik. Jadi memang kalau kita lihat Matius pasal berapa itu? 7 ya. Ada yang mengaku mengenal, tapi Tuhan tidak mengenal. Tapi kalau kita belajar ini adalah bagaimana pengenalan itu telah terjadi karena pengalaman pribadi setiap hari ya dengan Tuhan. Jadi ini lebih dari sekedar pengakuan. Nah ini bagaimana kita menjadikan Yesus sebagai juru selamat, itu kalau kita mampu membawa dia di dalam segala pengalaman kita, itu berarti kita menjadikan dia sebagai juru selamat. Nah kita mau kutip kata-kata Wagoner, ada banyak orang yang menjadikan Yesus itu sebagai juru selamat yang terbesar, terutama, ya, tetapi tidak menjadikan dia juru selamat satu-satunya. Jadi kita mungkin mengatakan, oh Yesus itu adalah yang terhebat, ya, yang terutama, tapi bukan satu-satunya. Jadi di masalah-masalah tertentu kita menjadikan dia juru selamat, tetapi kita tidak menjadikan dia juru selamat dalam setiap masalah kita. Nah ini penting sekali. Bagaimana kita melihat Yesus sebagai juru selamat? Nah, yang Jones mau katakan di sini, bagaimana kita telah mengalami satu pengalaman menjadikan dia berjalan bersama dia, ya, setiap hari bersama-sama dengan dia, sehingga setiap masalah yang kita hadapi, kita selalu mengandalkan Yesus sebagai juru selamat. Memang saudara-saudara, pengakuan itu kita buat ya, misalnya kita mengaku mengenal Yesus. Itu di saat-saat damai, di saat-saat mungkin dalam keadaan yang tidak ada masalah. Tetapi apakah pengakuan itu benar atau tidak, itu nanti akan dibuktikan saat ujian datang. Ya, saat ujian datang, saat masalah datang. Apakah kita masih menjadikan Yesus sebagai juru selamat, atau kita menggunakan kebijaksanaan sendiri, ya, pendapat kita pribadi, pendapat orang lain, atau hal apa saja di luar Yesus gitu. Nah, ini akan menentukan kita itu berjalan dengan dia atau enggak. Ya, kita itu berjalan dengan dia atau enggak. Jadi kalau menurut kita, yang Jones jelaskan di sini adalah bagaimana kita telah ya mengalami Yesus setiap hari, kita melihat dia ya sebagai juru selamat setiap hari, sehingga ketika dia datang di dalam kemuliaan, kita mampu mengenal dia. Jadi seperti itu. Mungkin itu dulu, terima kasih. Terima kasih Brother Ebing ya. Puji Tuhan ya, itu yang memang paling penting ya, bagaimana kita bisa mengenal dia ya. Bisa mengenal dia. Makanya ini ketika, ini contohnya ya, misalnya kalau Presiden Jokowi datang, ada puluhan bodyguard di sekelilingnya yang menjaga Jokowi ya. Mungkin ada banyak masyarakat yang ingin bertemu dengan dia kan. Mereka berusaha untuk mendekati dia. Tapi ada orang yang menjaga di kiri dan kanan supaya bagaimana supaya bisa mencegah orang itu tidak terlalu dekat dengan Jokowi misalnya, ini presiden. Dan mungkin dia bilang ya, ini malaikat-malaikat juga ketika Kristus mau datang, raja mau datang, akan ada, kalau presiden mungkin puluhan ya, nggak sampai mungkin, atau mungkin
kalau mungkin paling banyak ratusan. Tapi ini puluhan ribu raja semesta alam yang akan datang, dan tidak terhitung banyaknya malaikat yang akan mendampingi dia. Makanya kalau kita pikiran manusia, aduh kalau seperti di dunia seperti itu, malaikat kita mau dekat kepada Tuhan Yesus, terus ada yang seperti bodyguard, aduh jangan dekat dengan raja ya. Apakah kita bisa dekat dengan dia? Itu dia punya yang kata Josh gambarkan di sini ya. Justru katanya, aduh ini bodyguard yang ada di dunia beda dengan bodyguardnya Tuhan ya, atau malaikat-malaikat Tuhan. Justru malaikat-malaikat di sekelilingnya untuk membawa apa? Kita dekat kepada Tuhan. Aduh, ini bagus sekali. Malaikat-malaikat yang di sekeliling Tuhan Yesus justru untuk bagaimana untuk membawa kita supaya bisa lebih dekat dari Tuhan. Itu mereka seperti itu. Karena Tuhan yang bilang seperti itu ya. Dan dia sendiri yang mau mendekatkan dirinya kepada kita. Aduh, ini kita bisa melihat betapa cintanya Tuhan kepada manusia. Sangat mencintai Tuhan. Sehingga kayak orang yang sudah lama tidak ketemu, misalnya yang lama. Aduh, bagaimana rindu sekali mau peluk dengan dia. Makanya Paulus bilang, aduh, dia ingin sekali apa? Peluk Tuhan Yesus itu. Melihat tanpa dengan jelas ya, tanpa ada perantara lagi untuk melihat Tuhan Yesus tanpa selubung, dia bilang begini. Dan ini kerinduan Paulus ini, bukankah menjadi kerinduan kita semua ya, kita bisa peluk Tuhan Yesus itu seperti apa? Aduh, dan ketika ini sudah mereka punya posisi ya, udah mau sandelo, berarti sudah tidak lama lagi hal ini akan terjadi. Karena ini dibilang akan going rapid ya, akan cepat setelah sandelo itu. Hal-hal yang akan terjadi akan sangat cepat, dan Tuhan Yesus tidak lama akan datang. Kita sempat kepikiran juga ya yang Matius 3 ayat 2 ya, yang dia bilang bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Itu dibilang di Yohanes bilang masih sama Tuhan Yesus sampai sekarang ini. Kenapa dia bilang sudah dekat sedangkan waktu itu kalau kita lihat masih jauh ya, masih sangat jauh. Makanya sebenarnya setiap saat adalah dekatnya kedatangan Tuhan kalau umat Tuhan bersedia ya, umat Tuhan bersedia. Karena yang ditunggu-tunggu adalah kesiapan daripada umatnya. Ketika umatnya sudah siap dengan pekabarannya, undang-undang hari Minggu segera akan dibentuk dan Tuhan Yesus akan datang. Jadi ini tergantung dari apa? Kesiapan kita sebenarnya masing-masing. Oke. Ada yang mau tambahkan lagi sebelum kita lanjut? Oke, kalau tidak kita baca lagi. Apa ini paling bawah? Kak Dolphin bisa baca kah kira-kira available? Kalau Kak Dolphin belum, apa Kak Roy atau Kak Wanda bisa? Faith yang apa available? Oh, kalau belum mungkin Brother Ebing bisa baca yang ini. Ya, kedengaran? Ya, bisa. Saudara-saudara, itu tidak akan lama lagi. Suara tidak. Memang, ini tidak akan lama. Mengapa? Mengapa? Pikirkan. Lebih dari itu, kita akan melihat sisanya di sana. Dan apakah Anda memperhatikan bahwa peralihan yang diambil dalam kata-kata Paulus di sana ketika dia menghibur kita tentang kehilangan teman-teman kita yang telah meninggal, bahwa mereka semua akan kembali dari kematian. Sekarang mari kita membacanya. Ya. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Dan
demikianlah kita akan selamanya satu sama lain. Jemaat dengan Tuhan. Mengapa dia mulai memberitahu mereka bahwa mereka akan bertemu dengan teman-teman mereka yang telah meninggal setelah beberapa saat, tetapi ketika dia tiba pada saat itu, dia tidak melihat mereka sama sekali. Ya, apa alasannya? Karena Tuhan di atas segala-galanya sepanjang hari itu. Mengapa? Tentu saja kita akan senang teman-teman kita semua ada di sana, tetapi saudara-saudara kita akan lebih senang, lebih daripada semua itu, karena teman itu sendiri yang ada di sana. Dia didahulukan dari semua teman kita yang lain pada hari itu. Kami sangat senang bahwa teman, yaitu Yesus, ada di sana sehingga kami tidak lagi mencarinya. Dan demikian dia berkata, Tuhan sendiri akan turun dari surga dengan seruan dan dengan suara penghulu malaikat dan dengan sangkakala Allah, dan orang mati di dalam Kristus akan bangkit lebih dahulu. Sesudah itu kita akan hidup dan masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selamanya bersama-sama dengan Tuhan. Aduh, mengharukan sekali. Jadi kita bisa lihat ya dalam pelajaran ini, kalau saat ini kita kehilangan orang-orang yang kita cintai, ya, saudara kah itu, teman kah itu, orang tua kah itu, anak kah, kita sangat menginginkan mereka, ya, sangat menginginkan mereka. Kalau Yesus datang, kita akan bertemu dengan mereka, ya. Itu menjadi pengharapan kemuliaan kita. Tetapi di sini, ya, ketika kita betul-betul punya pengalaman, ya, berjalan bersama-sama dengan Yesus, itu nanti akan jadi nomor 2, ya. Ketika kita punya pengalaman pribadi bersama dengan Yesus, itu semua jadi nomor 2, ya. Kita akan, kerinduan kita yang terutama adalah ketika saat itu datang, Yesus itu datang, kita akan kerinduan kita yang terbesar adalah bagaimana melihat Dia, ya, yang terutama dari segala sesuatu. Jadi inilah pengharapan terbesar, ya, pengharapan Advent yang terbesar, ketika kita menjadikan Dia sebagai juru selamat tiap hari, menjadikan Dia sebagai sahabat tiap hari. Kerinduan kita yang terbesar adalah melihat Dia secara langsung, hidup, ya, secara nyata, tanpa harus dibatasi oleh apapun. Dan itulah kerinduan kita yang terbesar ketika kita menjadikan Dia juru selamat setiap hari. Oke, kira-kira begitu dulu. Terima kasih. Terima kasih, Brother Ebing, ya. Jadi ini ya, makanya ketika ini yang janji yang dibilang ini biasa yang dibacakan ya, kalau ketika ada orang-orang yang meninggal, 1 Tesalonika 4 yang sering dibacakan ya, atau dibuat renungan, itulah yang dari ayat ini. Makanya Athen Jones bilang di sini ya, yang dia punya akhir dari ayat ini, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan, dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Dan demikianlah kita akan selamanya satu sama lain. Mereka bilang tidak, tetapi dengan Tuhan. Satu selamanya dengan Tuhan. Nah, dan ini yang sudah disinggung juga oleh Brother Ebing tadi ya. Ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, atau sudah waktu itu ya, ketika kita bersama-sama dengan Dia, kok kita nggak lihat teman-teman kita pada hari pertama itu ya, kan sudah kangen ini sama teman-teman kita, atau kita punya keluarga mau bertemu, kok nggak kelihatan ya waktu itu, atau belum terlihat? Karena kenapa katanya? Apa alasannya? Karena pada hari itu Tuhan ada di atas segala-galanya. Karena kerinduan kita untuk bertemu dengan Tuhan di atas segala-galanya. Nanti kita akan bertemu dengan saudara-saudara kita, dengan orang tua kita, anak kita yang sudah mendahulu kita. Tetapi hari pertama, Tuhanlah Yesuslah yang kita akan cari. Karena saudara-saudara,
umat-umat Tuhan akan lebih mencintai Tuhan Yesus daripada siapapun di dunia ini ya saudara-saudara. Walaupun misalnya ada orang tua kita, anak kita yang kita paling kasihi, tapi kalau cinta kita lebih besar kepada mereka daripada Tuhan, dibilang apa? Kita tidak layak untuk diselamatkan. Kalau kita punya kasih lebih besar kepada yang lain daripada Tuhan Yesus, dibilang apa? Kita tidak layak kan? Itu ada ayatnya. Makanya kenapa di waktu itu kita cari Tuhan Yesus? Karena kasih kita lebih besar kepada Tuhan Yesus. Dan memang kasih kita kepada sesama manusia kan akan juga ada, tetapi setelah itu ya saudara. Teman kita yang paling baik itulah yang akan kita apa? Dahulukan untuk cari. Karena Tuhanlah yang akan didahulukan pada hari itu. Dan setelah itu kita akan bertemu dengan apa? Saudara-saudara kita. Inilah Tuhan Yesus ya. Aduh, ini bagus sekali ini dia punya apa? Pengharapan yang akan terjadi. Ini makanya suatu kebahagiaan yang terbesar yang akan seumur hidup kita akan pernah alami adalah apa? Bertemu dengan Tuhan Yesus. Itu yang paling penting. Oke, ada yang mau kasih tambahan lain dari kutipan yang Brother Ebing baca tadi? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjut. Ini mungkin kutipan terakhir dan akan ada lagu yang apa ya, tadi Kak Wanda atau Kak Roy sudah bisa baca ini kutipan terakhir mungkin. Ya, bisa, Li. Ya, oke, Kak, silakan. Ya, sorry tadi di bawah ada jogging, Oh, di bawah iya. sinar matahari layarnya nggak kebaca. Oh, iya. Oke, kita baca ya. Ya. Saudara-saudara sekalian, maka tidak akan ada tabir yang meredup di antara keduanya. Kita akan menjadi seperti dia karena kita akan melihat dia apa adanya. Maka marilah kita bersukacita. Marilah kita bersukacita sepanjang jalan. Kabarkan pada orang-orang bahwa Tuhan akan datang. Katakan kepada mereka, bersiaplah, karena Dia akan datang. Beritahu mereka hal-hal ini. Katakanlah, kedatangannya sudah dekat. Bersiaplah, karena Dia akan datang. Bersiaplah untuk bertemu dengannya, karena Dia akan datang. Bersiaplah untuk menjadi seperti Dia, karena kemuliaan yang telah Dia berikan kepada kita sekarang akan membuat kita sama sekali seperti Dia. Di hari itu. Iya, silakan Kak. Ada komentar. Ya. Jadi apa namanya? Kalau kita saat ini memandang Yesus, kita akan menjadikan Dia sahabat kita dan kita akan mengenal, ya kan, mengenal suaranya, mengenal Dia punya kata-kata yang menghibur, yang berbelas kasihan. Kita mengenal Dia secara suaranya, secara cara bicaranya, dan tadi ditekankan secara fisik ya. Secara fisik juga kita juga bisa mengenal Yesus. Dan ini adalah pengharapan yang indah yang dinyatakan oleh T. Jones bahwa kita akan bersukacita atau kita akan bersukacita karena kita akan menjadi seperti Dia karena kita akan melihat Dia apa adanya. Jadi ketika kita di fisik kita dibaharui ya, kalau secara karakter kita itu dalam arti kalau kita betul-betul umat Tuhan ya, yang betul-betul mengenal Dia, kita sudah memiliki karakter seperti Dia, tetapi proses pertumbuhan untuk lebih mengenal lagi dan menjadi terus semakin seperti Dia itu kan berlangsung terus sepanjang zaman kekekalan. Nah, itu akan menjadi bagian kita karena proses pembelajaran untuk menjadi seperti mengenal Bapa melalui Yesus itu berjalan terus. Dan ini adalah kabar yang sebenarnya kabar yang sukacita ya, yang dinanti-nantikan, yang penuh pengharapan, karena ketika kita melihat Dia,
tanpa selubung ya, yang sekarang masih kita masih melihat dia berdasarkan firman yang tertulis saja, kayak novel gitu ya, bukan novel tapi ya kayak begitu zaman dulu-dulu. Kemudian kita akan melihat dalam bentuk 4 dimensi, yaitu melihat dia secara langsung tanpa ada selubung, yang sekarang hanya berdasarkan gambaran dari kata-kata yang berusaha mengungkapkan karakternya, penampakannya, tapi nanti kita akan melihat secara seperti video, lihat secara langsung. Dan ini adalah kemuliaan bagi kita, karena kita akan menerima kemuliaan Tuhan bersama-sama dengan Tuhan ya, dengan Yesus. Dan biarlah ini sukacita ini akan kita rasakan sejak sekarang kan, karena tidak ada tabir lagi yang akan menutupin kita. Nah, kalau kita betul-betul dikatakan kan, kalau kita betul-betul di kerinduan segala zaman, kalau kita betul-betul mengasihi Yesus, kasih Yesus, maka kita akan rindu untuk membicarakan tentang Dia dalam setiap percakapan dan kesempatan yang ada ketika kita berasosiasi bersama-sama. Itu kan waktu kembali dari Paskah kan, di perayaan Paskah, di chapter itu bagian terakhir dia bilang, kalau kita adalah milik Yesus, maka pikiran termanis kita adalah mengenai Dia yang sudah memberikan segala-galanya yang terbaik untuk keselamatan kita. Dan kita akan rindu untuk menyatakan keindahan karakternya kepada siapapun yang mana kita ada kesempatan untuk berbincang-bincang. Itulah sebabnya waktu di perjalanan kembali itu, Yesus juga tidak mau spend time untuk, ada alasan juga dia tidak mau balik sama-sama dengan rombongan itu, dan dia tetap juga di rumah bapaknya, karena dia tahu ketika balik pembicaraan di kelompok-kelompok, mereka kan berkelompok balik ke Nazaret kan, ke Galilea. Ketika mereka balik itu, mereka punya pembicaraan itu karena itu sudah tidak lagi suasana Paskah, bukan itu yang mereka bicarakan. Seharusnya ketika mereka balik ke kampung masing-masing, mereka tetap membicarakan suasana Paskah, tapi pembicaraan yang lain. Dan dikatakan Yesus tidak mau terlibat. Nah, itulah juga kita. Saat ini kita, kalau kita adalah milik Yesus, maka pembicaraan yang termanis kita adalah mengenai Dia. Dan apalagi ketika kita akan ketemu dengan Dia tanpa selubung nanti. Ini adalah sukacita terbesar dan kemuliaan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Ya, suasana ini yang mau dinyatakan oleh Eddie Jones. Terima kasih, Lali. Terima kasih, Kak Roy. Jadi itulah ya, memang itulah yang menjadi harapan kita semua, sukacita terbesar kita ya. Kita akan bertemu dengan Dia. Yang tadi juga yang sempat Ante bilang yang tentang fisik, bahwa kita akan diubahkan seperti Dia ya. Kalau memang Dia, misalnya Adam dan Tuhan Yesus, dia punya fisik sama, kita juga akan sama seperti mereka. Mirip seperti itu. Karena kita akan, yang pendek akan menjadi tinggi ya, akan mirip dengan mereka semua, seperti ketika belum jatuh dalam dosa ya. Kita punya fisik juga akan diubahkan seperti itu. Puji Tuhan ya. Iya. Boleh tambahan? Oh ya, silakan. Oke. Jadi waktu Yesus dibangkitkan, ada malaikat kan yang melayani di situ. Iya. Jadi dia turun dari surga, dan kita tahu apa yang terjadi. Satu malaikat saja, para penjaga langsung nggak tahan pingsan situ kan. Jadi apalagi yang akan datang ini berlaksa-laksa kan dibilang tadi. Berlaksa-laksa, bahkan berlibu-libu laksa yang datang. Jadi Ellen White juga katakan bahwa 144.000 wajah mereka adalah seperti Musa ya, yang turun dari gunung, bercahaya, mempunyai kemuliaan. Dan tadi dibahas di atas bahwa yang akan berdiri di laut kaca adalah orang yang mengalahkan
binatang, Patung binatang. Ya. patungnya, dan lain-lain. Dan kita tahu musuh yang terbesar kita adalah mengalahkan diri sendiri juga. Kadang-kadang dalam pertempuran, Yesus juga ingin sama-sama, tapi kita selalu katakan, Tuhan biar saja saya yang sendiri yang menghadapi semua pergumulan, atau nak melibatkan Yesus, nak pernah libatkan Yesus. Jadi dalam perjuangan selalu tolak Yesus, kehadiran Yesus ditolak seakan-akan kita sendiri mampu. Jadi kadang-kadang kita melayani diri sendiri. Jadi Tuhan Yesus juga di dunia ini 100% dia hidup melalui firman Tuhan. Jadi dia sebenarnya tidak melayani dirinya sendiri. Jadi dia hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jadi dia punya kehidupan benar-benar sesuai dengan kehendak Bapa. Dan itu yang jadi tantangan untuk orang semua. Apakah orang selalu walking with Jesus tiap hari, atau kita coba-coba untuk berjalan sendiri, untuk mencari kemenangan sendiri, melayani diri sendiri, sampai kita pun saat kedatangan Tuhan pun kita tidak tahan melihat kemuliaan Tuhan. Kita akan sama seperti tentara Roma yang tidak tahan melihat utusan malaikat itu. Malaikat itu kan datang untuk melayani Tuhan. Iya. Jadi dalam kehidupan Kristen itu tidak ada garis abu-abu. Jadi Ellen White katakan ada garis pemisah yang besar antara umat Tuhan dan yang bukan umat Tuhan. Jadi kita selamat dan tidak, kita sudah tahu pasti. Nah kita selamat atau enggak kan? Mesti ragu-ragu atau apa. Karena orang-orang banyak waktu Yesus datang kedua kali yang akan dihukum, orang siap untuk dihukum. Dan mereka akan menyembah Tuhan bahwa penghukuman Tuhan itu adalah adil. Dan saya mau dihukum karena saya sudah sudah siap untuk dihukum. Jadi tidak ada yang mau bertanya-tanya lagi, kenapa Tuhan kita mau dihukum atau begini. Jadi makanya dalam orang punya pengharapan memang orang harus punya iman yang pasti. Makanya pelajaran ini adalah pelajaran yang betul-betul meninggikan Yesus, righteousness by faith, Yesus yang jadi, seperti Ebing bilang tadi, juru selamat satu-satunya, tidak ada yang lain. Tapi dalam orang punya pelayanan, apakah orang sedang melayani diri sendiri ini atau sedang melayani Tuhan? Karena Yesus bilang, aku datang bukan untuk dilayani, tapi benar-benar untuk melayani sampai dia mati, bahkan bangkit dan pergi ke surga. Nah, itu saja, Li. Iya, betul sekali ya. Terima kasih untuk tanggapannya. Mungkin ada lagi yang mau kasih komentar? Ya. Mau nanya nih. Iya. Oke, penasaran juga, pengen tahu. Yang kita memang dikasih tahu bahwa kita punya image ini, kita seperti Tuhan kan, kita diciptakan Tuhan itu menurut gambarnya. Jadi gambarnya Tuhan, jadi seperti mukanya Tuhan, badannya apa semua, itulah yang seperti kita ini ya, kita yang diciptakan. Nah, kita mau tahu bagaimana malaikat, apakah malaikat juga mukanya seperti Yesus gitu? Iya, Anteli, terima kasih. Kalau ada yang kita pernah baca ya, dia malaikat itu seperti spirit ya. Tapi mungkin kita belum pernah baca dia punya wajah seperti siapa atau apa. Makanya inilah kalau dibilang tadi sebelumnya tadi kan dikasih tahu bahwa Yesus datang bersama malaikat-malaikatnya. Jadi bagaimana kita mengenal dia? Karena kok mirip kalau Yesus dia punya cahaya yang sangat sama ini ya. Iya, jadi ditutupin sama cahaya semua. Jadi kita nggak bisa lihat dong. Lebih terang dari matahari kan dibilang. Makanya tetap kita bisa lihat, tetapi dia punya kemuliaan itu kan, wah kayak besar. Makanya kita bisa membedakan walaupun terangnya kalau di mata orang bukan umat Tuhan, kayaknya itu mustahil untuk bisa membedakan mana ini Tuhan Yesus, mana ini malaikat. Tetapi kita bisa membedakan ya. Orang-orang yang selamat bisa membedakan walaupun seperti itu.
Jadi Li, waktu itu Torah dikasih kesanggupan. Jadi orang-orang jahat tidak sanggup memandang cahaya kemuliaan itu. Iya, jadi hanya orang-orang benar itu yang sudah dimeteraikan yang bisa melihat cahaya kemuliaan. Betul. Jadi kita pasti akan bisa melihat ya karena sudah dimeteraikan kan. Tetapi untuk jawaban dia punya wajah mirip gimana adalah marilah kita setia ya, setia dengan kata lain memiliki righteousness-nya Kristus dulu, dan pasti akan jawaban itu akan datang. Dan ini biar menjadi kesukaan anti elit juga tersendiri ketika jawabannya terjawab. Aduh, ini ternyata yang saya jawab dulu, ini saya sudah lihat sendiri. Karena saya juga belum ada jawaban soal itu ya, karena belum ke sana dan mungkin tidak ada catatan yang bilang demikian wajahnya seperti mengenai malaikat itu kan ada di Yesaya dan di Yeskiel tentang malaikat bagaimana. Mereka kan punya 6 sayap kalau nggak salah. Dia punya wajah katanya mirip siapa maksudnya, wajahnya. Oh, iya, jadi manusia itu kan diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah, tapi Ellen White bilang setiap orang mempunyai garis muka beda-beda ya. Tersendiri, walaupun sudah di surga, orang akan mengenal seperti yang ada di dunia ini. Jadi biarpun orang sudah diubahkan secara fisik, tapi garis muka orang itu akan dikenal seperti ada di dunia ini. Itu tulisan Ellen White yang pernah kita baca seperti itu. Jadi nggak akan pernah kok ini mirip. Jadi nggak ada di surga yang mirip semua. Berarti karena ada ciri khas selagi di dunia tetap ada. Cuma sudah sempurna gitu. Iya, masing-masing punya identitasnya. Iya, betul. Iya, betul, Bing. Tapi ini memang bukan pertanyaan salvation issue ya, tetap ini kayak ingin tahu aja seperti apa ya. Kita tahu juga seperti itu. Dan memang jawaban terbaik. Ini menurut kita ya, kalau menurut kita malaikat itu sama dengan manusia. Cuma kuasanya yang di atas manusia. Jadi penciptaan manusia itu serupa dengan Khalik. Dan malaikat-malaikat itu juga serupa dengan Khalik. Cuma yang membedakan manusia dengan malaikat itu kuasanya beda. Mereka sepertinya udah mengalami pemuliaan ya. Dagingnya udah nggak membatasi mereka, atau fisik mereka nggak membatasi lagi seperti manusia. Nah, sekiranya manusia bertahan di dalam kebenaran waktu diciptakan, sebenarnya mereka juga bisa gitu untuk jadi seperti malaikat. Nggak ada batas lagi. Dosa atau fisik itu bukan dosa ya, fisik itu tidak membatasi spirit mereka gitu. Nah, cuma yang kita tertarik adalah tadi ya yang Onang sempat singgung, bahwa orang yang mau binasa sebenarnya dorang tahu persis dorang mau dibinasakan. Dan kemudian, apakah orang yang mau selamat mereka tahu persis mereka mau selamat? Nah, ini pertanyaan bagus ini. Jadi betul sekali ya bahwa yang Ona bilang, mereka yang mau selamat pun mereka yakin sekali mereka mau selamat gitu. Jadi mereka akan bertemu dengan juru selamat yang bukan di luar di luar bayangan mereka. Jadi ketika mereka mau bertemu dengan Yesus sebagai Tuhan di atas segala Tuhan, kenapa mereka menjadi begitu rindu? Karena mereka telah melihat Dia setiap hari di dalam perbuatan dan kebaikannya. Makanya pengalaman setiap hari ini adalah pengalaman yang paling menentukan apakah kita akan melihat Dia atau tidak. Nah, kita teringat satu kutipan yang Ellen White katakan, bahwa tidak ada mahkota kalau tidak ada salib. Ya, mahkota itu sangat ditentukan oleh salib. Dan poin yang mau dijelaskan kira-kira oleh oleh A.T. Jones pada penutupan ini, bacaan-bacaan kita ini adalah bagaimana kita menjadikan Yesus sebagai sahabat ya, sebagai juru selamat dalam setiap jalan kita, itu yang akan menentukan kita mau melihat Dia di dalam kemuliaannya. Jadi pengalaman kita menjadikan Dia sebagai juru selamat itu yang akan menentukan apakah kita akan melihat kemuliaannya nanti atau tidak. Kalau kita telah terbiasa mengenal Dia di dalam keadaan-keadaan pergumulan kita,
kita melihat Tuhan melepaskan kita dari masalah ini. Tuhan meluputkan saya dari persoalan ini dan persoalan itu, dan kita melihat semuanya ternyata Tuhan betul-betul berkuasa, sehingga dari pengalaman-pengalaman itu kita semakin mencintai Tuhan, semakin merindukan keadaannya yang Halo, Pak suara Ebing bisa dengar? Dengar, Ebing. Oke. Jadi bagaimana pengalaman kita setiap hari menjadikan Yesus sebagai sahabat dan juru selamat, itulah nanti akan menentukan kelak bagaimana kita melihat kemuliaannya. Jadi saudara-saudara, kita harus bersyukur ketika kita di dunia ini diperhadapkan dengan begitu banyak persoalan. Kita harus bersyukur. Kenapa? Karena itu dari situlah kita akan belajar mengenal Dia. Bagaimana kita berhadapan dari satu masalah kepada masalah yang lain, kita akan melihat Dia dari kuasanya dan kasih-Nya di dalam setiap masalah itu. Jadi orang-orang Kristen bukanlah orang-orang yang akan berdoa untuk menghindari masalah. Tetapi justru orang-orang Kristen akan bersyukur di dalam setiap masalah mereka akan melihat, waduh, Tuhan itu ternyata hidup dan sangat dekat dengan kita. Dia betul-betul nyata dan berkuasa untuk melepaskan dan selalu memberkati kita. Oke, mungkin itu dulu. Terima kasih untuk kesempatan. Ya, amin. Ya, terima kasih ya. Oke, ada lagi yang tambahkan tadi? Oke, terima kasih saudara-saudara. Sebelum kita tutup ini, sebelum mereka tutup, mereka menyanyikan suatu lagu yang judulnya In the Resurrection Morning, atau di pagi kebangkitan. Dan waktu itu mereka jadi mungkin ada yang tahu ini lagu. Jadi ini coba kita ada dia punya di YouTube. Kita akan coba putar mungkin sekitar 2,5 menit dia punya ini. Apa saudara-saudara bisa lihat YouTube-nya? Bisa. Bisa ya? Oke. Ini nyanyian kemenangan iman. Iya. Bisa dengar? Bisa. Enggak. Bisa, Li, bisa. Oke, itu dia punya lagu yang dia punya kata-kata ya, ini kita sudah lihat ya, yang pada pagi kebangkitan kita akan melihat juru selamat datang
dan anak-anak Tuhan berseru di kerajaan Tuhan. Dibilang, kita akan bangkit saat trompet yang perkasa membelah langit biru. Ya, orang mati dalam Kristus akan bangkit. Semua orang mati dalam Kristus akan bangkit. Pada pagi kebangkitan kita akan bangkit. Dibilang, kami merasakan kemuliaan kedatangan, sementara penglihatan tampaknya tertunda. Kita akan menghibur satu sama lain dengan perkataan dari tulisan suci. Dengan iman kita dapat mengetahui bahwa peperangan kita akan segera berakhir. Dan kami akan segera saling menyapa di pantai indah Kanaan yang indah. Aduh. Kami akan menceritakan kisah yang menyenangkan saat kami bertemu teman-teman kami dalam kemuliaan. Dan kita akan mempersiapkan diri kita untuk menyambut Raja Surgawi. Ini lagu yang sangat indah ya untuk harapan kita semua. Di mana setelah melewati semuanya itu, melewati masa-masa yang sulit ya, ini masa-masa yang sulit di mana akan ada bencana-bencana, akan ada tipuan-tipuan, ada mujizat-mujizat yang menipu, ada penganiayaan yang akan kita alami, dan ini adalah penghiburan. Kita akan bertemu dengan teman-teman, saudara-saudara kita yang sudah mati di dalam Kristus duluan, dan akan bertemu dengan mereka. Dan kita akan saling menyapa satu dengan yang lain. Aduh. Dan terutama yang paling membahagiakan adalah waktu apa? Kita bertemu dengan Kristus. Kita akan bertemu dengan Kristus. Itu suatu kebahagiaan yang tak terkirakan yang kita bisa rasakan ya. Bertemu dengan Kristus yang sudah mati kepada kita. Hanya karena dialah kita bisa diselamatkan ya. Oke, kita punya pelajaran sudah selesai dari chapter 24 ini. Mungkin ada yang mau kasih komentar. Cukup. Ya, silakan. Kalau dengar lagunya dan kata-katanya indah sekali ya. Kayak merinding gitu. Ya, maksudnya puji Tuhan kita udah selesai satu buku mengenai Third Angel's Message yang dibawakan oleh A.T. Jones yang dimana udah mau Sandelo di saat itu. Jadi ini ya khotbah persiapan mereka nanti untuk menghadapi Image of the Beast. Jadi sangat indah ya, maksudnya saya sendiri puji Tuhan sangat terberkati dengan pelajaran ini dari pertama sampai akhir. Dan bagi teman-teman yang membawakan itu double blessing karena dibaca, dipersiapkan, harus dimengerti. Seperti itu. Jadi punya kerinduan sendiri untuk mengulang kembali, memahami apa yang pekabaran malaikat ketiga yang Tuhan sudah berikan. Karena kalau kita mengerti dan mempraktekkan, janji Tuhan adalah kita semua akan bisa menerima kecurangan Roh Kudus tanpa batas. Jadi ya finally ya, puji Tuhan semuanya sudah berakhir. Dan apa yang tadi Lali sudah bilang bahwa ini pelajaran terakhir dan kita akan membahas pelajaran yang lain yang sangat indah juga. Jadi jangan ketinggalan untuk kita belajar bersama-sama dan diskusi sama-sama pelajaran dari Wagner dengan A.T. Jones. Oke, thank you Li. Terima kasih, puji Tuhan. Terima kasih. Inilah ya ujung dari pembahasan kita, di mana akhir dari pelajaran ini adalah keselamatan kita atau bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan inilah tujuan kita belajar Regis by Faith kan, untuk melihat Tuhan Yesus yang sudah nggak kelihatan lagi, bisa lihat, dan ujung-ujungnya bertemu dengan Tuhan Yesus langsung. Jadi ujung dari tujuan utama dari pelajaran malaikat ketiga adalah apa? Bertemu dengan Tuhan Yesus. Itulah yang menjadi tujuan utama ya, saudara-saudara. Yang lain hanyalah sebagai apa? Bonus ya untuk kita bisa menikmati itu. Inilah Tuhan Yesus. Aduh, ini bertemu dengan Tuhan Yesus adalah kerinduan kita semua ya. Puji Tuhan ya, kita sudah selesai. Oke. Sebelum tutup, mungkin ada lagi yang mau kasih tanggapan sebelum kita berdoa? Ya, Bro. Oh iya, silakan, Bro. Jadi secara pribadi di
24 malam yang torang pelajari ini, kita merasa diberkati sekali ya. Banyak sekali hal-hal yang kita tidak tahu sebelumnya dan tergugah oleh firman ini. Guys, apa yang jadi kerinduan kita sekarang? Adalah mau review semua ini, ulang dari pertama. Tapi maksudnya Betul itu Kak Opin. dalam bentuk ya mungkin secara pribadi ya. Karena betapa berharganya pelajaran-pelajaran ini. Dan contoh kita dari tadi mau pingin komen tapi tidak bisa karena ada di public area, ini lagi servis auto kok. Jadi susah sekali mau kasih komen. Nah, jadi kayak apa ya, ada yang terlewatkan. Tapi secara kita nggak tahu ya kenapa dari dulu kita terpisah dari grup sebelumnya datang ke sini. Ini bukan bicara grup ya. Ini yang kita mau bilang tuntunan Tuhan kepada pekabaran ini, gitu loh. Dan ini satu hal yang berharga, ya. Kalau ini direview lagi, power itu, kuasa itu akan lebih ditambahkan. Kenapa? Karena ini akan terngiang-ngiang di telinga, lalu akan jadi ingatan kita yang secara permanen di dalam pikiran kita ya. Ini banyak sekali yang kita tidak tahu sebelumnya dapat di 24 malam ini. Dan coba perhatikan, yang kita pelajari ini konsepnya cuma satu. Bagaimana karakter Kristus itu? Ya, yang hasilnya ada di nyanyian ini. Kita akan bangkit. Itu aja yang kita lihat. Dan saya percaya 24 malam ini banyak juga saudara-saudara yang mungkin miss 1-2 ya. Mungkin ada juga yang tidak miss ya, yang lengkap semua Bible study 24 malam ini. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita review mungkin secara pribadi, dan kita doakan ya untuk penyusunan buku ini. Mudah-mudahan nanti tidak ada hambatan, masih dalam proses translating. Dan seandainya buku sudah selesai juga, ini bisa kita baca-baca lagi di samping kita lihat video-video yang sudah ada di sini. Terima kasih Brother Lali. Terima kasih semua ya untuk purpose Joy. Terima kasih untuk purpose pelajaran ini ke torong semua. Puji Tuhan. Dan ini satu mutiara yang sangat berharga. Puji Tuhan, terima kasih. Ya, puji Tuhan. Terima kasih juga. Baik. Lali. Antiarli. Silakan. Oh enggak. Kita cuma mau nanya ininya aja, compile ininya bukunya ini. Bukan nggak usah bukunya, maksudnya kalau bisa dikirim. Oh iya. Ke kita dia punya ininya. Mentahnya. Iya. Iya maksudnya yang kita ya, sudah pelajari. Yang kita sudah pelajari selama ini sampai malam 24 ini kan banyak kita miss juga kan. Jadi kalau bisa dikirim lewat apa gitu. Kalau bisa dimasukin, terima kasih. Ya. Ya, nanti Eli pasti dikirim. Udah selesai semua, nanti tinggal dikirim. Oh iya. Thank you. Itu Ebing mau ngomong. Ya, baik, terima kasih. Jadi kalau Saudara Dolphin bilang mengikuti materinya dari awal ya. Kalau saya mungkin baru dari chapter 23. Oh iya. Hanya 2 bab terakhir kalau nggak salah, dan saya sendiri merasa sangat diberkati untuk 2 bab itu ya. Ada banyak hal yang proses berpikir ya, cara pandang itu berubah gitu secara mendasar dari pelajaran 2 bab terakhir ini ya. Apalagi kalau misalnya diulang dari awal. Nah, cuma kalau mau review, kita saran itu kan butuh waktu yang lebih panjang. Kalau boleh ketemu langsung gitu. Jadi kalau boleh, ya
grup ini ada schedule, memang dischedulkan untuk ketemu langsung. Untuk yang Manado ya. Ya kalau di Amerika mungkin bisa live. Tunggu kita ke sana. Amin. Selebih rindu dapat lihat ini. Amin, amin. Ini usul ya, ini usul kalau boleh. Itu pertemuan nggak boleh yang dischedulekan langsung, dischedulekan. Dan kemudian untuk materi selanjutnya kalau nggak salah Gospel in Creation, kita usul kalau boleh setiap bab yang kita mau diskusikan itu dibagikan dulu. Oh iya, betul sekali. Jadi sebelum kita diskusi, sebelum kita Bible study, kita udah punya materi yang kita baca dulu. Betul. Sehingga ketika kita sharing gitu, kita diskusi, itu udah lebih prinsipnya itu kita udah lebih dapat. Betul. Waktu bahagia lebih mantap lah gitu. Iya, betul. Karena memang ada proses di mana kalau kita belajar ya pendidikan, belajar bersama dan belajar pribadi. Jadi ketika kita belajar secara pribadi dengan Tuhan, nanti kita ketemu untuk belajar bersama, kita bagikan apa yang secara pribadi kita telah dapat. Jadi mungkin seperti itu yang kita mengikuti ya proses metode pendidikan gitu. Iya. Jadi ini usul ya, usul. Betul. Kalau bisa seperti itu. Betul, bagus sekali. Saran yang bagus. Terima kasih untuk kesempatan. Iya, betul. Kebetulan saya di Manado jadi lebih dekat. Iya. Kalau diskusi undang-undang torang juga di sini ya. Iya, mungkin. Jangan lupa juga Oregon ya. Mungkin satu bulan satu kali pertemuan juga untuk daerah Manado ya. Nanti bisa kita bahas ya di grup. Jadi bisa bikin rencana. Nanti kita satu meeting satu bab ya, dan memang kasih padat gitu. Oh iya, satu meeting itu satu bab. Karena kita juga pengen sekali review, bagus sekali pelajarannya. Kayaknya hanya pertama kali itu kayak hanya lewat, bukan hanya lewat sih, belum really gimana gitu. Oh, betul. Ya? Belum dapat dia punya. Belum memang mau pingin dapat sekali dan praktekan itu. Iya, betul. Boleh usuli? Oh ya, silakan. Ya, silakan. Halo? Iya. Karena kita pagi sibuk sekali mengajar. Jadi ini ada waktu karena pembagian rapot kan kemarin, jadi hari ini orang wali kelas 9 free. Jadi ada waktu yang seperti ini dah. Paling bagus kita juga rindu sekali untuk ikut dari awal semua, tapi waktu nggak bisa. Jadi kalau ada waktu seperti ini, aduh berharga sekali ini. Tapi nggak ada waktu untuk pagi. Itu aja. Iya. Kalau ada waktu cuma YouTube berarti kan. Iya. Orang juga sempat ada kerinduan untuk bikin dia punya video summary ya, dia punya setiap chapter. Baru muncul dari pikiran kita dengan Kak Dalvin juga, tapi mudah-mudahan ya bisa ada waktu untuk bisa bikin dia punya video, untuk dia punya ringkasan dari setiap pelajaran. Nah, dengan pertolongan Tuhan saja kita doakan ya, mudah-mudahan bisa. Oke. Terima kasih saudara-saudara semuanya. Semuanya kita merasa terberkati ya dengan pelajaran yang Tuhan sudah berikan melalui Brother Jones dan Pak Goner, yaitu tentang pekabaran malaikat yang ketiga. Dan kita tahu pelajaran inilah yang akan membuat kecurahan Roh Kudus tanpa batas, seperti yang kita sudah baca ya, sering kita baca. Inilah yang akan membuat kecurahan Roh Kudus, dan itulah yang menjadi kerinduan kita semua ya, menerima hujan akhir. Semoga kita semuanya bisa terberkati, dan pekabaran inilah yang akan kita kabarkan ke seluruh dunia nantinya, di mana semua orang akan memandang Tuhan Yesus. Baik, kita punya pelajaran sampai di sini. Kita akan tutup. Dan